Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nur Fadila dari kelas 10 IPS 4. Saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh pahlawan yang ada di Indonesia. Saya membahas tentang Bapak Ahmad Subarjo atau Raden Ahmad Subarjo Dejojo Dieswarjo. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Maret 1978 pada umur 82 tahun. Ahmad Subarjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo memiliki gelar Master in the Rechten yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Awal mulanya, Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Tengku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidi. Kakeknya Ahmad Subarjo dari pihak ayah adalah Ule Balang dan ulama di wilayah Luing Putu. Sedangkan Tengku Yusuf adalah pengawal pemerintah dengan jabatan Menteri Polisi di wilayah Tengku Jambe, Karawang. Ibu Ahmad Subarjo bernama Wardinah. Ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat Tuluagung, Cirebon. Ayahnya mulanya memberi nama Tengku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberi nama Ahmad Subarjo. Nama Dejojo Dieswarjo ditambahkan sendiri setelah dewasa, saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Ia bersekolah di Honger Burger School, Jakarta. Saat ini setara dengan sekolah menengah atas. Pada tahun 1917, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh ijazah Master in the Rechten. Saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Riwayat perjuangan Ahmad Subarjo. Semasa masih menjadi mahasiswa, Ahmad Subarjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan. Aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia, Persatuan Mahasiswa di Indonesia, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan Pari Ahle Gerakan-Gerakan Indonesia pada persidangan antar bahasa Liga menentang imperialisme dan penindasan penjajah. Yang pertama adalah Brussels dan kemudian di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal di Asia dan Afrika.
Sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Peristiwa yang ada di Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1946, para pemuda pejuang termasuk Hairil Saleh, Sukarni dan Wikana, Suhodanco Senggi, dan pemuda lain membawa Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Ir Soekarno dan Drs Mohatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda Wikana dan golongan tua yaitu Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka disitulah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengas Dengklok. Maka mereka menjemput Soekarno dan Mohatta. Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebardjo di rumah Laksana Muda Maeda setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda. Dini hari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk menggelitik naskah proklamasi. Masa setelah kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945, Soebardjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri. Pada kabinet presidensial, kabinet Indonesia yang pertama, dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 sampai 1961. Dalam bidang pendidikan, Soebardjo merupakan profesor dalam bidang sejarah, pelembangan, dan diplomasi Republik di Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Wafatnya Ahmad Subarno Djodjodisorjo meninggal dunia dalam usia 84 tahun 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina Kebayoran Baru. Akibat flu yang menimpa komplikasi, ia dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhumah sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Ahmad Soebardjo, sang penjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika Soekarno-Hatta dicolek oleh para pemuda pada tanggal 16 Agustus 1945, seseorang bernama Sidiro segera melaporkannya kepada Mr. Ahmad Soebardjo. Tentu para pemuda adalah agar Dwi Tunggal akan segera memproklamasikan kemerdekaan mereka, tidak memberitahu tempat keduanya disembunyikan.
Menurut Rodolphe Marx dalam Sajahir Politik dan Pengasingan di Indonesia tahun 1994, Maeda beserta para stafnya mempunyai visi yang tidak sekolot Angkatan Darat Jepang dalam politik pendudukan atas Pulau Jawa. Sementara Subarjo adalah orang kepercayaan Maeda dan pernah ditawari membuat kantor penelitian di Jalan Perapatan nomor 60. Ia mengaku pernah tinggal di Jepang dan di akhir masa pendudukan Jepang, ia dikenal sebagai pengelola asrama Indonesia. Kemerdekaan yang memiliki hubungan dengan para pemuda Indonesia, pelajar dan militer. Selain Subarjo, ada juga Wikanta yang berjaring dengan Tan Malaka. Selain Subarjo, ada juga Wikanta yang berjaring dengan Tan Malaka. Selain mereka, meski ogah-ogahan berurusan dengan orang-orang Jepang, Sultan Syahrir pun pernah mengajar di asrama tersebut. Indonesia yang tidak suka dengan Angkatan Darat Jepang yang kaku. Mayor boleh tembak mati saya. Subarjo kemudian mendapatkan kabar dari seorang anggota PETA yang bernama Yusuf Kunta bahwa Soekarno-Hatta diamankan oleh para pemuda dari Angkatan Darat Jepang dan dibawa keluar Jakarta. Sekitar pukul 4 sore, Subarjo, Sudiro, Yusuf Kunto dan seorang supir segera pergi keluar kota mencari keberadaan Soekarno-Hatta. Mereka mengendarai mobil Skoda tua milik Subarjo yang bannya nyaris gundul. Mereka belum tahu pasti di mana kedua tokoh disembunyikan. Maulananya Subarjo, Salabinta, Sukabumi. Namun setelah melewati Jatinegara, mobil mereka malah melaju ke arah Purwakarta. Sepanjang perjalanan, mobil mereka tidak mendapat adengan apapun selain ban sempat bocor. Adanya ketika mendekati Rengas Dengklok Karawang. Ketika tiba di Rengas Dengklok Karawang, mereka diarahkan untuk menunggu di rumah Wedana, seorang pemuda revolusioner bernama Sukarni menghampiri mereka. Subarjo kemudian dibawa untuk menemui komandan Kompi bernama Mayon Subeno di Tengsi Peta yang tidak jauh dari rumah tersebut. Kami datang ke sini untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta serta membawa mereka kembali ke Jakarta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia, kata Subarjo seperti yang dituliskan dalam autobiografi. Peristiwa yang didirikan Jepang itu bertanya kepada Subarjo, apakah ia bisa mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum tengah malam? Mungkin, dan Soekarno-Hatta juga harus kembali dulu untuk rapat plan dengan panitia persiapan lain di Jakarta. Bagaimana kalau pukul 6 pagi besok? Saya akan berusaha sedapat-dapatnya kami mungkin baru bisa selesai rapat pukul 6. Tetapi menjelang tengah hari, besok kami yang pasti telah siap untuk memproklamasikan. Jika tidak, bagaimana? Mayor, jika segala kesatuannya gagal, sayalah yang akan bertanggung jawab. Dan Mayor boleh tembak mati saya, jawab Subarjo. Subeno merasa puas atas jawaban tersebut, maka ia pun mengizinkan Subarjo untuk menemui Soekarno dan Hatta. Nyatanya ditempatkan di sebuah rumah milik seorang Tionghoa tidak jauh dari Tengsi Peta. Subarjo dan rombongannya
segera membawa Soekarno-Hatta ke Jakarta dan langsung rapat di rumah Laksana Maeda. Esoknya, tanggal 17 Agustus 1945 menjelang siang, proklamasi kemerdekaan dibacakan. Bukan pemanggul bedil, Orde Baru tidak menyukainya. Kepercayaan Laksana Maeda dan para pemuda anti Jepang kepada Ahmad Subarjo menunjukkan bahwa ia bukan orang baru dalam dunia pergerakan. Ketika kuliah hukum di Universitas Leiden, ia adalah bagian dari Penghimpun Indonesia atau PI bersama Hatta dan Iwa Kusuma Sumantri. Menurut Harry Proize dan kawan-kawan dalam negeri penjajah, orang Indonesia di negeri Belanda ada 1.600 sampai 1.950 orang tahun 2008. Ahmad Subarjo menjadi pengurus PI dari 1919 hingga 1921. Ia menjadi ketua organisasi atas dukungan Goeman, Mangoenkusumo dan kawan-kawan saat PI masih bernama Himpunan Hindia. Ia sempat mengunjungi beberapa negara Eropa termasuk Rusia tahun 1927. Ia menghadiri Liga Anti-Imperialis di Brunei, Belgia. Lalu pada 1934, setahun setelah lulus kuliah hukum dan pendapatan gelar Master in the Rechten, ia pulang ke Indonesia. Sebagai ahli hukum junior, Subarjo sempat bekerja dengan Mr. Iskak Tejokrohi Disruju pada tahun 1935. Ia mendirikan kantor pengacara di Malang. Pada tahun yang sama ia berangkat ke Jepang dan baru kembali lagi ke Indonesia pada tahun berikutnya. Kunjungannya ke Jepang membuat dicurigai pejabat Belanda. Dari tahun 1936 hingga 1939, Ahmad Subarjo menjadi pengacara di Bandung dan sempat mengurangi kegiatan politiknya. Selain aktif sebagai pengacara, ia juga menulis untuk beberapa surat kabar. Setelah 1939, Subarjo sempat bekerja di Radio Ketimuran yang merupakan bagian dari Nirum. Ia bertugas membuat proyek bulanan untuk musik wawancara dan pengumuman resmi. Pekerjaan itu tumpas setelah Hindia Belanda runtuh oleh sebuah kilat berlentera Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia yang berdarah Aceh, Bugis, dan Jawa itu diangkat menjadi militer luar negeri pertama di Indonesia. Ia sempat berseberangan dengan pemerintahan Zahrir sebab memilih merdeka 100% ketimbang ikut diplomasi yang merugikan Indonesia. Oleh karena itu, saat penjajah peristiwa 3 Juli 1946 yang dianggap sebagai makar pertama di Republik Indonesia, Subarjo beserta para pengikutan Malaka lainnya harus berpindah dari penjara ke penjara. Terima kasih.